Seorang pria yang berasal dari India, dan ia pula diyakini sebagai avatar jelmaan Tuhan yang ada di bumi. Ia disebut mampu menciptakan benda dari udara, menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan sentuhan, dan mengajarkan pesan cinta, serta toleransi kepada jutaan pengikutnya di seluruh dunia. Akan tetapi, di balik citra sucinya, ada kisah-kisah yang penuh dengan kontroversi. Dari tuduhan trik sulap, pelecehan seksual, hingga penembakan misterius di asramnya. Dan itu pula yang membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Satya Sai Baba, guru suci, atau sekadar manusia biasa yang berhasil menciptakan mitos tentang dirinya sendiri. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Sai Baba lahir pada tanggal 23 November 1926 di sebuah desa kecil yang bernama Puttaparthi di India. Sejak kecil, ia dikenal berbeda. Konon, ibunya mengalami pengalaman mistis saat mengandungnya, mendengar suara gaib, dan melihat cahaya aneh yang ada di langit. Sai kecil pun sudah menunjukkan ketertarikan pada musik, doa, dan kegiatan keagamaan lainnya. Ia sering memimpin teman-temannya untuk bernyanyi, berdoa, dan membantu orang-orang yang miskin. Banyak orang yang percaya ini adalah tanda bahwa ia bukan anak yang biasa. Akan tetapi, bagian sejarawan menduga kisah-kisah ini dilebih-lebihkan oleh pengikutnya setelah ia menjadi terkenal. Pada usianya yang ke-14 tahun, Sai Baba mengalami sengatan kalajengking. Dan sejak saat itu, perilakunya sering berubah drastis. Berbicara tentang dunia spiritual dan mengaku memiliki kesadaran lebih tinggi. Dan puncaknya terjadi pada Oktober 1940, ketika ia menyatakan dirinya sebagai reinkarnasi Shirdi Sai Baba, seorang tokoh suci yang terkenal dari India. Deklarasi ini mengejutkan keluarganya, tetapi juga menjadi titik awal dari perjalanan spiritualnya. Sai Baba pun mulai mengajarkan nilai-nilai moral yang universal tentang cinta, kebaikan, dan toleransi antar agama. Pengikutnya pun terus bertambah. Ia dikenal mampu menciptakan abu suci atau vibhuti, cincin, kalung, dan perhiasan hanya dengan menggerakkan tangannya. Banyak orang yang bersaksi ia menyembuhkan orang sakit, membaca pikiran, bahkan memprediksi masa depan. Namun, hal itu pun berbeda dengan para skeptis dan ilmuwan. Mereka menyebut bahwa semua itu hanyalah trik sulap yang dilakukan oleh Sai Baba. Pada tahun 1950, ia membangun Prasanti Nilayam, asram besar yang menjadi pusat untuk kegiatannya. Ia juga mendirikan sekolah, universitas, hingga rumah sakit super modern yang memberi layanan gratis. Bagi pengikutnya, ini bukti nyata cintanya kepada kemanusiaan. Namun bagi para kritikus, ini hanyalah cara untuk memperkuat kultus pengikutnya dan menarik donasi dari orang-orang kaya yang ada di negeri tersebut. Pada tahun 1970 hingga 1980-an, namanya pun semakin mendunia. Banyak selebritas, politisi, bahkan pejabat negara datang untuk mengunjunginya. Namun di saat yang sama, laporan-laporan miring pun mulai bermunculan ke permukaan. BBC bahkan membuat dokumenter yang berjudul The Secret Swami pada tahun 2004. Semua itu menampilkan kesaksian mantan pengikut yang menuduh Sai Baba telah melakukan pelecehan seksual. Tentu saja semua tuduhan ini dibantah oleh para pengikut setia Sai Baba. Salah satu peristiwa yang paling misterius terjadi pada tanggal 6 Juni 1993. Ada 4 pemuda bersenjata yang masuk ke kamar pribadinya dan ditembak mati oleh polisi.
Versi resmi menyebut bahwa mereka ingin membunuh Sai Baba, tetapi rumor menyebut bahwa mereka sebenarnya mantan pengikut yang ingin membongkar sesuatu yang besar. Kasus ini tidak pernah diselidiki dengan tuntas, dan Sai Baba sendiri pun memilih bungkam dan tidak mengeluarkan statement apapun di media sosial. Sai Baba pernah mengatakan ia akan hidup sampai usia 96 tahun. Akan tetapi, pada tanggal 24 April tahun 2011, ia meninggal pada usia 84 tahun. Bagi banyak pengikut, ini sesuatu yang mengejutkan. Bahkan ada yang menolak percaya bahwa ia benar-benar telah wafat. Tapi bagi para kritikus, ini telah membuktikan bahwa ia hanyalah manusia biasa, bukan makhluk ilahi, sebagaimana para pengikut telah menyebutkannya. Fenomena Sai Baba bisa dilihat dari dua sisi. Bagi sebagian orang, ia adalah guru suci, inspirasi moral, dan simbol toleransi antar agama. Tetapi bagi yang lain, ia hanyalah sosok yang cerdik, memanfaatkan karisma dan kepercayaan orang untuk membangun kerajaan spiritual. Ada juga yang melihatnya sebagai contoh megalomania, keyakinan yang berlebihan bahwa dirinya adalah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan dunia. Jadi, apakah Satya Sai Baba benar-benar seseorang avatar yang turun ke bumi? Atau ia hanyalah manusia biasa, namun telah berhasil membuat jutaan orang percaya pada mitos ke dirinya? Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap sosok besar, selalu ada sisi yang tidak terlihat. Thanks sudah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.